waktu video yang lalu saya udah bicara tentang bagaimana dasar-dasar dari orang ataupun pemerintah memberikan konsesi. Nah, sekarang kita ngomong dari aspek juga, aspek hukum, aspek sosial, aspek budaya, ya, dan juga kita harus mempertimbangkan juga aspek-aspek dampak dari eh, apa lingkungannya, ya, lingkungan tetangga-tetangga ini bagaimana gitu loh. Ini juga mesti diperhitungkan gitu loh. Maka itu ada namanya yang disebut dengan AMDAL, analisa dampak lingkungan. Itu sangat penting gitu loh terhadap lingkungan. Jadi lingkungan itu tidak boleh ada tambang lantas membuat satu kerusakan yang luar biasa yang merusak ekosistem yang ada di sana dan juga merusak segala sesuatu yang berkenaan dengan ya kemampuan daya daya dukung bumi, ya, dan lain sebagainya tadi yang saya kira itu para ahli bisa menghitung gitu. Ini penting sekali untuk diperhatikan, ya. Apalagi nanti di dalam eh, melakukan suatu apa namanya itu pemberian konsesi ini, ya, yang paling penting itu adalah kita berhadapan dengan manusia, ya, manusia yaitu penduduk. Kita mesti perhitungkan juga tuh, pemerintah mesti perhitungkan juga tuh, ataupun yang perusahaan yang bakal mendapatkan konsesi itu memperhitungkan, misalnya contoh penduduk yang memiliki hak atas tanah secara adat, ya kan, kita mesti klasifikasi semua tuh secara adat. Ya, ada juga yang mendapatkan hak atas tanah mungkin sudah ada sertifikat, ya kan, ada juga yang sudah turun temurun yang mereka tidak mengerti, tidak memahami, mesti ada surat dan sebagainya. Kadang-kadang ada penduduk yang berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun mungkin, ya, sudah di sana, mereka tidak punya surat seperti itu, ya. Dan juga mungkin juga ada pendatang, ya. Nah, itu nanti diklasifikasikan lagi, ya, yang punya izin, misalnya yang punya izin ataupun punya sertifikat itu harus dibuat ganti untung, ya. Kalau itu untuk kepentingan pemerintah dibentuk panitia 9, tapi kalau untuk eh, perusahaan-perusahaan yang swasta dan sebagainya itu bisa langsung ganti rugi terhadap ininya. Nah, terhadap para penggarap-penggarap itu, ya, itu bisa diberikan namanya kerohiman seperti itu kan. Kalau yang jadi-jadian itu digakumkan aja, ditegakkan hukum, jangan kasih toleransi seperti itu. Nah, kesimpulannya kalau menurut saya, ya, mengapa ini terjadi? Aspek-aspek yang seperti saya bicara tempo hari itu yang mesti benar-benar diperhatikan oleh pemerintah ini supaya tidak tetap ditemukan distorsi, ya kan, ataupun masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini fakta terjadi seperti itu. Jadi ini kita tidak bisa deny, kita tidak bisa keluar dari ini karena ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan pertambangan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, bermanfaat dan juga menambah wawasan. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.